faktor penentu berhasilnya kita menghafal Quran bukan dari kemampuan, tapi dari mental, psikologis, keadaan mental kita. Itu yang cenderung menyebabkan berhasilnya kita dalam menghafal Al-Quran. Dan 10%-nya itu keterampilan. Maka harus bisa menyiapkan mental sebaik mungkin, ya, tidak stres, harus serileks mungkin. Banyak sekali yang diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawanku semua, apa kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melakukan segala macam aktivitas terbaik, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kawan-kawan semua, jika di hari sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit informasi mengenai motivasi menghafal Al-Quran, nah untuk kesempatan kali ini saya masih di motivasi menghafal Quran, yaitu pada tahap sebelum menghafal Quran. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai menghafal Al-Quran? Teman-teman semua, sebelum kita memulai proses menghafal Al-Quran, kita harus dimulai dengan beberapa poin terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus menanamkan rasa ikhlas dalam hati kita. Segala macam perbuatan baik harus dilandaskan dengan ikhlas. Dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ilmu. Amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah ikhlas, tanpa ada sedikit pun embel-embel yang menghinggapi rasa tersebut, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas seperti itu. Kemudian Allah menyebutkannya tentang keikhlasan itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, salah satunya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami memerintahkan sesuatu untuk melakukan amal ibadah melainkan harus dikerjakan dengan ikhlas, kata Allah, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak sekali nantinya faktor yang menyebabkan kita akan menghafal Al-Quran, sebagaimana ada yang menginginkan menjadi hafiz Quran, ada yang menginginkan menjadi seorang ulama besar, ada yang menginginkan untuk membahagiakan kedua orang tuanya, dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja, boleh hadir di dalam perasaan kita. Tapi tetap seiring berjalannya waktu kita harus bisa mengupayakan agar kita tuh betul-betul menghafal Quran hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu ungkapan yang mengatakan menghafal tidak harus hafal. Kenapa seperti itu? Misalkan ada seseorang yang 1 jam saja sudah bisa menghafal 5 baris. Alasannya adalah karena orang itu sudah terbiasa dengan menghafal atau dikatakan sebagai orang yang tidak sering melakukan maksiat atau orang yang taat, sehingga Allah berikan kemudahan. Ada pula orang yang mulai menghafal udah 1 jam tapi belum bisa menghafal 1 ayat pun. Alasannya kenapa? Nah, kata Ustaz Adi Hidayat, kemungkinan besar adalah Allah terlebih dahulu untuk menggugurkan dosa-dosanya yang lalu, dan setelah itu Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, tandanya ketika orang disulitkan untuk menghafal, berarti Allah ingin sering mendengar engkau mengucapkan kalam-kalam Allah yang suci itu. Nah, betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah serius, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau membacanya dengan tergesa-gesa, kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan memberikan ayat itu ke dalam dadamu. Fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Kemudian apabila sudah selesai dibacakan, maka ikutilah ayat itu. Nah, kawan-kawan semuanya, kita harus bisa memfokuskan, ya, serius dalam artian fokus
kemudian bisa menempatkan menghafal Al-Quran sebagai prioritas utama dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau sudah menjadikan sesuatu sebagai prioritas utama, menghafal sebagai urutan pertama, maka secara otomatis hal-hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan akan tereliminasi dengan sendirinya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita bisa menempatkan menghafal Al-Quran sebagai skala prioritas ya, sebagai aktivitas yang pertama kali akan kita kerjakan sebelum memulai aktivitas lainnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua serius, dan yang ketiga adalah sabar. Warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran setartil mungkin, sabar, tidak tergesa-gesa, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabar ketika dibimbing menerima wahyu oleh malaikat Jibril. Segala macam rintangan bisa Rasul lalui sebaik mungkin ya. Nah, kemudian 1 ikhlas, 2 serius, 3 sabar, yang keempat yakinlah bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, karena Allah sudah menyebutkannya dalam surat Al-Qamar sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan aku telah menciptakan Al-Quran untuk mudah dihafal, maka siapakah yang mau menghafalnya, kata Allah. Jika Allah sudah melegitimasi bahwasanya menghafal itu mudah, maka adakah alasan yang bisa membuat kita berkilah bahwa Al-Quran itu sulit? Nah, kawan-kawan semua, setelah 4, kemudian yang kelima adalah menghadirkan motivasi. Menghadirkan motivasi bisa melalui dengan berbagai cara. Misalkan bisa melalui dengan kemanfaatan Al-Quran, apa saja poin-poinnya. Kemudian yang kedua adalah kedudukan Al-Quran, kenapa Al-Quran itu diturunkan. Banyak sekali faktor pendukung agar bisa menghadirkan motivasi ya. Kemudian lingkungan keluarga pun sama, sahabat-sahabat, teman-teman semua pun sama. Seluruh orang yang hadir di sekitar kita merupakan stimulus untuk diri kita ya, untuk penyemangat kita. Kemudian dikatakan dalam buku 9 langkah mudah menghafal Quran, 90% faktor penentu berhasilnya kita menghafal Quran bukan dari kemampuan, tapi dari mental, psikologis, keadaan mental kita. Itu yang cenderung menyebabkan berhasilnya kita dalam menghafal Al-Quran. Dan 10%-nya itu keterampilan. Maka harus bisa menyiapkan mental sebaik mungkin ya, tidak stres, harus serileks mungkin. Banyak sekali yang diterangkan dalam buku tersebut. Salah satunya adalah mengupas tuntas tentang kekuatan otak. Salah satunya adalah bahwasanya selama kita hidup, kita itu hanya mengoptimalkan kekuatan otak hanya 1% saja katanya. Penelitian yang menyebutkan. Dan 90%-nya adalah tidak bisa kita optimalkan. Kenapa? Karena banyak hal atau frekuensi buruk yang diterima oleh otak kita, sehingga menyebabkan kita tidak bisa mengoptimalkannya secara 100%. Dan bayangkan saja, banyak peneliti mengatakan bahwa otak kita memiliki triliunan sel, sedangkan satu selnya itu setara dengan teknologi atau komputer tercanggih yang ada di dunia ini. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengoptimalkan kinerja otak ya. Bagaimana caranya? Ya dengan banyak membaca sumber-sumber ilmu. Setelah menghadirkan motivasi, itu yang kelima. Dan yang keenam adalah istiqomah. Istiqomah adalah mengejarkan segala hal, salah satunya menghafal Quran. Dan amalan yang terbaik adalah amalan yang sedikit tapi dikerjakan secara konstan, terus menerus. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan sedikit tapi terus menerus dilakukan secara berkesinambungan. Daripada kita melakukan sholat tahajud 8 rakaat tapi esok harinya ditinggalkan, esok harinya tidak, kemudian dikerjakan lagi. Nah, itu amalan yang tidak disukai. Tapi yang disukai Allah adalah tahajudnya 2 rakaat tapi dilakukan secara konsisten, terus menerus. Nah, itu adalah 6 hal faktor pendukung yang dapat kita pelajari sebelum menghafal Al-Quran. 6 hal itu harus bisa kita serap, harus bisa kita tanamkan dalam benak ya. Semoga ke-6 poin tersebut bisa memotivasi kita agar sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.
Semoga sehat sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.